Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Kaizan Bargotieristeru dengan NPM 1205 1023 0031 ingin mengerjakan tugas komputer programming. Langsung aja ke VS Code-nya. Oke, jadi di sini ada tugas dengan 6 soal. Yang pertama itu adalah mencari perbandingan dengan angka, misalkan di sini yang saya tampilkan, saya membuat patokannya di angka 50. Jadi di sini saya meminta untuk kita memasukkan angka. Kita coba jalankan programnya. Oke, di sini program yang ini meminta angka, misalnya saya masukkan 79. Nah, dengan program ini eh, muncul angka 79 lebih besar dari 50. Nah, di sini saya memasukkan fungsi if, else if, dan juga else, yaitu jika X atau angka yang saya masukkan lebih dari 50, akan muncul eh, angka X lebih besar dari 50. Dan juga kalau misalnya X sama dengan 50, angka angka X sama nilainya dengan 50. Dan jika angka itu tidak lebih besar atau tidak sama dengan 50, maka angka itu lebih kecil dari 50. Contohnya 43. Nah, angka 43 lebih kecil dari 50. Oke, next ke soal nomor 2. Ini untuk menentukan ganjil genap, angka ganjil atau genap dari yang kita masukkan. Misalnya, oke, di sini saya masukkan angka 4. Nah, angka yang Anda masukkan adalah angka genap. Nah, di sini juga saya masih menggunakan if else. Di sini jika X sama dengan 0, maka angka yang Anda masukkan adalah 0. Dan juga jika angka yang Anda masukkan atau X itu bisa dibagi 2 dan hasilnya 0, maka angka yang Anda masukkan itu adalah genap. Dan selain itu adalah angka ganjil. Kita coba untuk yang angka 0. Oke, masukkan angka. Oke, angka yang Anda masukkan sini 0. Oke, next ke nomor 3 yaitu tentang diskon. Di sini juga masih dengan eh, if dan else if. Di sini saya memasukkan untuk nilai yang lebih dari sejuta, lebih atau sama dengan dari sejuta, maka akan mendapat diskon 25%. Dan jika nilai itu lebih atau sama dengan 500.000 akan mendapat diskon 15%. Dan jika tidak keduanya, tidak akan mendapatkan diskon. Kita coba. Saya masukkan nominal pembelian. Di sini kita masukkan misalnya 750.000. Oke. Nah, Anda mendapatkan diskon 15%. Misalnya, sekali lagi, kita hanya belanja 350.000 misalnya. Nah, Anda tidak akan mendapat diskon. Seperti itu. Next, ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, ini kita berusaha untuk mengkategorikan nilai angka menjadi alfabet. Nah, di sini saya memasukkan untuk nilai yang lebih atau sama dengan dari 85 itu A, untuk nilai yang lebih atau sama dengan dari 75 itu B, nilai yang lebih atau sama dengan 65 itu C, dan sisanya atau lebih kecil dari semuanya itu adalah D. Jadi kita masukkan di sini. Coba coba kita mulai dari yang D dulu. Hmm, misalnya 35. Nah, nilai Anda adalah D. Kita coba lagi untuk nilai 98 misalnya. Oke, nilai Anda adalah A. Misalnya 80 deh. Nilai Anda adalah B. Oke, next ke, nah ini tentang waktu. Jadi kita berusaha untuk meminta waktu. Misalnya di sini ada masukan jam, contoh jam 14. Nanti dengan program ini akan menjelaskan di jam segitu kegiatan apa yang saya lakukan. Seperti itu.
Nah, terus ini saya mencoba untuk membuat jamnya dari jam 1 sampai 24. Dan jika lebih dari 24, akan ada perintah untuk tidak ada jam dan silakan coba lagi. Nah, untuk di atas jam 22, berarti di range 22 sampai 24, aktivitas saya sedang tertidur. Di jam 21, saya sedang bersiap untuk tidur. Di jam 19, saya sedang mengerjakan tugas. Di jam 18, saya sedang makan malam. Di jam 14 sampai jam 17 berarti saya sedang bermain dengan teman. Di jam 12 sampai jam 1 saya sedang eh, makan siang dan istirahat. Di jam 7 sampai jam 11 saya sedang berkuliah. Di jam 5 sampai jam 6 berarti saya sedang sarapan dan bersiap untuk beraktivitas. Dari jam 1 sampai jam 4 saya masih tertidur. Dan jika kurang dari itu atau angkanya tidak valid, tidak ada jam, silahkan coba lagi. Oke, kita coba. Ya, masukkan jam, contoh jam 14. Misalnya jam 32 dulu deh, kan nggak ada jam 32. Nah, tidak ada jam 32, silahkan coba lagi. Terus misalnya di jam 3. Nah, di jam 3 saya sedang tertidur. Next, di jam 15 deh. Jam 15 saya sedang bermain dengan teman. Next, sorry. Oke, kok saya ini ada sedikit trouble. Misalnya di jam 11. Nah, jam 11 saya sedang kuliah. Oke, aman ya. Clear. Terus untuk soal terakhir ini untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, jadi di sini saya apa ya? Kan kalau kita dalam kehidupan nyata dalam menghitung luas atau keliling lingkaran, jika kayak kita mendapat jari-jari kelipatan 7, maka biasanya kan pi yang kita gunakan adalah 22/7 dan jika angkanya di luar dari kelipatan 7, biasanya pi yang kita gunakan adalah 3,14. Nah, maka dari itu saya juga membuat program dengan dua kemungkinan yaitu bila pi-nya kelipatan 7 maka saya akan menggunakan sorry, bila jari-jarinya atau R-nya itu kelipatan 7 maka saya akan menggunakan pi dengan 22/7. Dan jika pi-nya di luar dari kelipatan 7 saya akan menggunakan pi 3,14. Seperti itu. eh Ya, kita langsung coba aja ya. Ya, oke, untuk rumusnya sendiri basic. Kalau untuk luas sendiri itu pi kali R kuadrat atau R kali R. Untuk keliling pi kali R kali 2 atau pi kali D. Kita langsung coba aja. Nah, masukkan jari-jari lingkaran, panjang jari-jari lingkaran. Misalnya kita masukin 7 deh. Nah, luas lingkarannya 154, keliling lingkarannya adalah 44. Oke, nanti lagi cobain ya. Misalnya 49 deh. Nah, ini kalau 49, jari-jari lingkarannya, luas lingkarannya 7.546, kelilingnya 308. Next, misalnya 10 deh, yang bukan kelipatan 7. Nah, ini luas lingkarannya kelihatan 314, dan keliling lingkarannya 62,8. Jadi, di program saya ini kita masih bisa menghasilkan angka-angka desimal ya. Oke, mungkin sekian dari tugas praktikum pemrograman komputer atau komputer programming saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.